Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, coba Bume lihat kesiapan kalian dalam belajar. Silakan dicek kiri dan kanannya, silakan dicek di bawah meja. Jika ada sampah, silakan dibuang di tempat sampah. Oke, semuanya sudah siap. Sebelum kita mulai, silakan alat tulisnya dan juga buku pelajaran bahasa Arabnya silakan dikeluarkan terlebih dahulu. Baik, Bume lihat semuanya sudah siap. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahul nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Ana bi khair wa afiyah. Wa anti? Alhamdulillah ana fi sihah wal afiyah. Mada darsunal an? Darsunal an al-lughah al-arabiyyah. Ahsantum, luar biasa. Anak-anak, hari ini sebelum kita mulai pelajarannya, mari kita bersama-sama berdoa. Semoga Allah mudahkan kita dalam mencari ilmu. Untuk hari ini berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Deo. Yes, Captain. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah mudahkan kita semua dalam mencari ilmu. Nah, anak-anak, seperti biasa kita akan melakukan pembiasaan. Untuk hari ini, hari Sabtu, pembiasaan yang kita baca untuk juz amma adalah surat apa? Surat An-Nasr. Mari kita baca bersama-sama. Suratun Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke anak-anak, sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, seperti biasa kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Untuk hari ini, Bu Guru minta lagu yang dinyanyikan adalah Garuda Pancasila. Bu minta bantuannya kepada Mbak Reza untuk mendampingi teman-temannya menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan Mbak Reza. Untuk anak-anakku yang lain, silakan semuanya berdiri. Ayo teman-teman, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Mbak Reza sudah memandu teman-temannya menyanyikan lagu nasional. Mbak Reza silakan kembali ke tempat duduknya. Untuk anak-anakku yang lain silakan duduk kembali. Oke, baik. Selanjutnya anak-anak, Bume akan mengecek kehadiran kalian semua. Sa'udkur asma'akum jami'an. Bume mulai untuk absensinya dari absen pertama ya. Ahmad Deo Danianto hadir. Ahmad Baidowi Anzuri hadir. Alhamdulillah. Alfia Nur Aini alhamdulillah hadirah. Oke, alhamdulillah Bume sudah mengecek
kehadiran kalian semua. Kita doakan teman-teman kalian yang belum bisa masuk hari ini, semoga di kesempatan yang selanjutnya bisa masuk semua. Nah, anak-anak, selanjutnya Bume mau bertanya. Minggu kemarin untuk bahasa Arab kita belajar materi figur fatil istiqbali wa figur fatil mudakaroti. Artinya di ruang tamu dan juga di ruang belajar. Minggu kemarin kita sudah bersama-sama mempelajari bab 4 Ad-Darsu Ar-Rabi dengan judul itu figur fatil istiqbal wa figur fatil mudakaroh. Kemarin kita sudah belajar mufrodat, kosakata yang terkait dengan itu. Kalian kira-kira masih ingat nggak materi minggu kemarin? Ingat apa enggak? Masih ingat ya? Coba kalau benar-benar masih ingat, Bume mau ngecek. Coba Divani, arikatun. Kemarin kita belajar kosakata arikatun ya. Arikatun itu artinya apa, Divani? Sofa, ahsanti. Nah, anak-anak, untuk minggu ini kita akan melanjutkan materi minggu kemarin. Masih terkait dengan pembelajaran keempat, masih dengan tema di ruang tamu dan juga ruang belajar. Tapi untuk minggu ini kita belajar kemahiran selanjutnya, yaitu kemahiran kitabah. Kitabah itu artinya menulis. Kita akan belajar kitabah, selain itu kita juga akan belajar tarkib. Tarkib itu adalah tata bahasa. Jadi kalau matematika punya rumus, bahasa Arab juga gitu. Bahasa Arab itu punya rumus supaya kalian bisa membuat kalimat itu tidak hanya dengan baik, tapi juga benar, gitu ya. Kita lanjutkan. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3 aja. Ya, anak-anak, hari ini kan kita belajar bahasa Arab. Menurut kalian, bahasa Arab itu penting apa tidak? Penting. Kenapa bahasa Arab itu penting? Tiffany? Karena bahasa Arab adalah bahasanya para ahli surga. Betul sekali. Jadi bahasa Arab itu penting karena bahasa Arab itu adalah bahasa ahli surga. Kita semua kan umat muslim. Umat muslim itu punya kitab suci namanya Al-Quran. Nah, Al-Quran itu sendiri menggunakan bahasa apa, anak-anak? Bahasa Arab. Lah, ketika kita membaca Al-Quran yang berbahasa Arab, kita memahami maknanya, nanti insya Allah Allah angkat derajat kita dimasukkan kepada surganya Allah, dan insya Allah juga nanti di surga kita menggunakan bahasa apa? Bahasa Arab, gitu ya. Jadi bahasa Arab itu sangat penting sekali. Lah, sekarang kalian masih semangat apa enggak iki belajarnya? Semangat ya. Kalau kalian benar-benar semangat, coba kita bareng-bareng tepuk hamasah terlebih dahulu. Tepuk hamasah. Ha. Ma. Sa. Hamasah. Alhamdulillah, Bume lihat kalian semua masih semangat belajar bahasa Arab. Kenapa kok semangat? Karena bahasa Arab itu penting. Kan kita sudah belajar kosakata terkait di ruang belajar dan ruang tamu pada minggu kemarin. Kira-kira misal kita mau bikin kalimat tapi nggak tahu artinya maktabun, itu kira-kira kalimatnya itu baik dan benar apa tidak? Nanti kalian tidak paham ketika membuat kalimat, syukur menulis tapi tidak tahu maknanya, jadi malah tidak bermanfaat, gitu ya. Lah, anak-anakku, sekarang kita lanjut ke kegiatan berikutnya, yaitu ada sebuah problem. Problem itu artinya apa? Konflik atau juga masalah, gitu ya. Ada sebuah permasalahan. Apa Bu masalahnya? Jadi Ali, murid Bu Guru, ada yang bernama Ali, dia itu ingin menulis deskripsi tentang ruang belajarnya. Tetapi dia belum tahu cara menyatakan posisi benda. Jadi dia mau bikin kalimat buku di atas meja. Dia tahu bahasa Arabnya buku. Bahasa Arabnya buku apa, anak-anak?
kitabun. Kemudian bahasa Arabnya meja apa anak-anak? Maktabun. Dia sudah tahu kata kitabun, dia sudah tahu kata maktabun, tapi dia belum tahu cara menyatakan posisi benda. Harus ada kata di tengah-tengahnya. Oleh karena itu, kita hari ini akan membantu teman kita. Siapa teman kita? Ali, supaya dia tahu cara menyatakan posisi benda. Nah, solusinya apa, Bu? Kita harus belajar apa itu penggunaan huruf jar dan juga dzaraf. Jadi kalau kita mau membantu Ali supaya dia terpecahkan masalahnya, kita harus belajar penggunaan huruf jar dan juga dzaraf. Selanjutnya, Bume ingin mengenalkan apa sih itu huruf jar? Huruf jar adalah huruf-huruf tertentu yang membuat kata setelahnya menjadi majrur. Jadi, huruf itu dalam bahasa Arab, akhir huruf dalam suatu kata itu dibagi menjadi 4 anak-anak. Yang pertama marfu. Marfu itu huruf akhirnya berharokat dhammah. Yang kedua mansub. Mansub itu huruf akhirnya berharokat fathah. Yang ketiga yang kita pelajari hari ini majrur, artinya huruf akhir kata itu berakhiran kasroh. Dan yang terakhir majzum, huruf terakhirnya berharokat sukun. Nah, ketika sebuah kata dalam bahasa Arab didahului oleh huruf jar, maka kata itu harokat terakhirnya menjadi kasroh atau disebut dengan majrur, gitu ya. Lah, apa saja Bu huruf-huruf jar itu? Di kelas 5 SD ini kita tidak mempelajari semua huruf jar. Jadi huruf jar itu macamnya ada banyak. Tapi yang akan kita pelajari di sini ada 8. Yang pertama yaitu min. Min artinya apa? Dari. Selanjutnya ila. Ila artinya apa? Selanjutnya ala. Ala artinya apa? Kemudian fi artinya apa? Selanjutnya an artinya? Bi artinya? Ka artinya? Li artinya? Jadi 8 kata ini nantilah yang membuat kata sesudahnya menjadi majrur, gitu ya. Nah, selanjutnya tadi ada huruf jar Bu. Selanjutnya apa Bu? Selanjutnya dzaraf. Apa itu dzaraf? Dzaraf adalah kata yang menunjukkan keterangan waktu atau tempat terjadinya suatu perbuatan. Dzaraf sendiri itu dibagi menjadi 2, Cah. Ada dzaraf makan dan juga dzaraf zaman. Untuk materi macam-macam dzaraf yang dipelajari di kelas 5 ini antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, dzaraf yang kita pelajari adalah amama. Ma makna amama? Di depan. Waro'a? Di belakang. Ahsantum. Lah, anak-anak kalian dulu pas kelas 1 dan juga kelas 2 pernah menyanyikan lagu itu, tapi dengan menggunakan nada anak kambing saya. Ayo coba kita nyanyikan bersama-sama menggunakan nada anak kambing saya. Wahid, isnain, salasa. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, luar biasa. Kalian sudah mempelajari apa itu huruf jar, kalian sudah mempelajari apa itu dzaraf, kita sudah bernyanyi. Nah, sekarang supaya pemahaman kalian itu lebih baik tentang huruf jar dan dzaraf, maka silakan simak video pembelajaran berikut ini. Oke, silakan disimak baik-baik videonya supaya pemahaman kalian itu lebih baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anakku kelas 5. Apa kabarnya kalian hari ini?
Oke, kita semuanya sudah melihat video pembelajaran terkait huruf jar dan juga dzaraf. Kira-kira setelah melihat video pembelajaran itu, kalian menjadi semakin paham apa semakin bingung? Semakin paham. Wah, alhamdulillah semuanya sudah semakin paham setelah melihat dan mendengar video pembelajarannya. Untuk lebih jelasnya anak-anak, Bume punya contoh. Diperhatikan, Alkitabu alal maktabi. Jadi, Alkitabu itu ada yang tahu artinya apa? Alkitabu artinya buku. Al-maktabi artinya apa tadi? Meja. Di kalimat ini terdapat huruf jar apa terdapat dzaraf anak-anak? Huruf jar. Huruf jarnya apa? Ala. Ma makna ala? Di atas. Kata sesudah ala, isim yang terletak sesudah ala itu kata apa di sana? Kata al-maktabu. Nah, al-maktabu karena dia terletak sesudah ala menjadi al-maktabi. Tanda majrurnya yaitu ditandai dengan huruf kasroh. Berarti ini contoh untuk yang huruf jar. Oke, jadi setelah mendengar video, setelah mendengar penjelasan dari Bu Me tadi, semuanya semakin paham ya? Semakin paham? Paham. Nah, sekarang kalian akan mengerjakan sebuah proyek. Proyek ini untuk membantu Ali Tadijah, supaya Ali bisa menyusun kalimat terkait ruang tamu dan juga ruang apa? Belajar. Bu Me akan membagikan lembar kerja peserta didik. Lembar kerjanya ini nanti akan dibagikan berdasarkan kelompok. Nah, kelompoknya langsung dibagi oleh Bu Me ya. Kelompok 1 kelompoknya Mas Dio, kelompok 2 kelompoknya Mbak Rensa, kelompok 3 kelompoknya Alfia, dan kelompok 4 kelompoknya Indira. Lah, apa saja Bu tugasnya di dalam LKPD itu? Di sini ada 3 tugas sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi. Yang pertama yaitu mencocokkan kartu yang dibagikan oleh guru dengan huruf jar dan dzaraf yang sesuai. Kira-kira ada pertanyaan apa tidak? Tidak ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, langsung saja Bu Me bagi semuanya LKPD termasuk amplop dan juga kartu kosakatanya. Kelompok 1, di sini ada 1 amplop dan juga ada 3 kosakata. Dikerjakan secara berkelompok, harus teliti ya. Ini ditempelkan menggunakan lem. Yo, selamat mengerjakan. Yang teliti jangan sampai ada yang dikosongi. Kalau ada pertanyaan boleh sekali bertanya nggih. Oke, alhamdulillah waktunya sudah selesai, tidak terasa 15 menit sudah berlalu. Semuanya sudah selesai lembar kerjanya? Sudah. Kalau sudah, sekarang tugas kalian itu adalah mempresentasikan menyampaikannya di depan kelas. Untuk presentasi yang pertama ini Bu Me minta dimulai dari kelompok 4, ayo silakan berdiri kelompok 4. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Reza, saya Indira, saya Tiffany, saya Valencia akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, mencocokkan kartu dengan huruf jar dan dzaraf yang sesuai. Huruf jar berisi fi, ilah, min. Dzaraf berisi fauqa, tahta, dan amama. Selanjutnya, Tiffany. Kedua adalah membuat 3 kalimat. Kalimat pertama adalah fi hurfatin mudzakarati kutubu. Kalimat kedua adalah fi hurfatin istiqbali alikatu. Kalimat ketiga adalah fi hurfatin mudzakarati
Rostaru. Selanjutnya akan dilanjutkan tugas ketiga, menulis deskripsi pendek tentang posisi benda di ruang belajar. Ali, Temidun, Jadidun. Fil, Madrasati. Kula, Yaumi, Huwa. Demikianlah dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Alhamdulillah anak-anak seluruh kelompok baik kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah mempresentasikan hasil kerjanya masing-masing. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, dari hasil pekerjaannya ini tadi berdasarkan penilaian Bume ketika kalian presentasi, Bume lihat semuanya jawaban baik soal 1, 2, dan 3 sudah benar. Jadi alhamdulillah Bume lihat kalian sudah paham bagaimana penggunaan huruf jar dan bagaimana penggunaan dari dhorof. Seperti itu ya. Jadi huruf jar itu ada banyak macamnya, begitu juga dengan dhorof ada banyak macamnya. Pokoknya inti dari pembelajaran kita, kata yang terletak sesudah huruf jar, kata yang terletak sesudah dhorof, harokatnya harus majrur. Majrurnya ditandai dengan huruf harokat apa anak-anak? Kasroh. Lah, untuk mengetahui kemampuan kalian satu persatu, sekarang Bume akan membagikan soal. Di sini berisi 5 soal. Silakan ditulis nama kalian, dikerjakan 5 soal ini. Jika sudah nanti bisa dikumpulkan. Gitu ya. Bume bagikan dulu soalnya. Oke anak-anak, waktu sudah berjalan dengan cepat. Silakan yang sudah merasa selesai mengerjakannya bisa dikumpulkan. Bisa dikumpulkan mulai sekarang. Ya. Oke anak-anak, Bume sudah selesai menilai semua hasil belajarnya kalian. Silakan yang dipanggil ke depan ya. Dewi, Geo, Alfia. Baik anak-anak, dari hasil soal evaluasi tadi, 5 soal tadi, Bume lihat kemampuan kalian semuanya sudah baik. Tidak ada satu anak pun yang nilainya di bawah rata-rata. Tapi masih Bume lihat ada beberapa anak yang salah menjawab soalnya. Ada yang salah di nomor 3 dan ada yang salah di nomor 5. Untuk soal nomor 3 anak-anak, ketika ada soal al-misbahu nuktoh maktabun, misbah itu kan artinya lampu, maktabun artinya meja. Soal nomor 3 Bume lihat tadi masih ada yang menjawab ala. Ala itu artinya apa? Di atas. Tapi kenapa Bu kok dijawab ala salah? Karena ala itu untuk menggunakan kata di atas tetapi di atasnya menempel. Kalau ada ballpoint di atas meja, kemudian ballpointnya itu menempel, dia pakai ala. Kalau seandainya misbahun itu menempel nggak dari meja? Tidak. Oleh karena itu dia menggunakan kata yang mana? Fauqa. Gitu ya. Lain kali Bume harap semuanya bisa mendapatkan nilai yang sempurna. Oke anak-anak, tidak terasa kita sudah sampai penghujung pelajaran kita hari ini. Hari ini kita sudah belajar huruf jar dan juga dhorof. Huruf jar yang kita pelajari hari ini apa saja sih, Cah? Min, ila, ala. Kemudian kita juga belajar dhorof. Dhorof apa saja yang kita pelajari hari ini? Coba disebutkan. Fauqa,
ahsantum, baik sekali. Lah, sekarang Cah Bume ingin menyampaikan bahwa penggunaan huruf jar dan dzaraf itu sangat penting dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, kalian harus memahaminya dengan sungguh-sungguh. Nanti di rumah silakan dipelajari lagi. Supaya apa sih, Bu? Supaya ketika sampean membuat kalimat dalam bahasa Arab, kalimat itu baik dan juga benar. Nah, untuk pelajaran hari ini, materi hari ini sudah cukup sampai di sini. Kita akan melanjutkan materinya minggu depan dengan tema yang baru, tema kelima, yaitu tentang film maktabati, yang artinya di perpustakaan. Silakan kalian dibaca dulu materinya di rumah supaya minggu depan mudah dalam mempelajari materi berikutnya. Untuk itu, karena sudah berakhir waktunya, kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa silakan dipimpin oleh ketua kelas, Mas Deo. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Hayya naktatim dirasatana al-yaum bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang boleh pulang. Kita mulai dari yang laki-laki terlebih dahulu. Silakan yang laki-laki boleh pulang terlebih dahulu. Ma'assalama ila liqa. Ma'assalama ila liqa. Ma'assalama ila liqa.